Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Ubaidillah Ahror, SH.MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267, Prodi Hukum Tata Negara. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya saya masih bisa membuat video ini sebagai bentuk tugas dalam mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan materi, yaitu terkait dengan pidana dan pemidanaan. Yang pertama, pidana. Menurut Prof. Roslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa atau derita yang dengan sengaja ditimpakan negara melalui pengadilan, di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana, dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Menurut Prof. Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian menurut H.L. Apart, pidana itu harus yang pertama meliputi nestapa atau konsekuensi lain yang pada dasarnya tidak menyenangkan. Yang kedua, ditujukan pada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, ditujukan harus pada tindak pidana yang melawan aturan. Keempat, dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap pelaku. Kelima, dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang yang diatur dalam sistem hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kemudian mengenai jenis pidana dalam Kitab Undang Hukum Pidana. 1. Pidana pokok pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana. Pertama, pidana mati. Kedua, pidana penjara. Ketiga, pidana kurungan. Keempat, pidana bersyarat. Kelima, pidana denda. Yang kedua, pidana tambahan. Pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Adapun tujuan pidana, yang pertama mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Yang kedua, mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada pelanggar. Adapun sanksi pidana, menurut pengertian yang pertama, sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif atau pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Yang kedua, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. 3. Dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yang tragis, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum seperti nyawa, harta, benda, serta kehormatan dalam pelaksanaannya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri. 4. Hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak memuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai aksesoris terhadap hukum lainnya. Kemudian membahas tentang pemidanaan. Yang pertama, teori-teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Ada dua kelompok, dibedakan menurut Fraser. Yang pertama, teori absolut atau teori pembalasan. A. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. B. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan. Menurut John Kaplan, teori absolut ini membedakan yang pertama, teori pembalasan, yang kedua, teori penebusan dosa, yang ketiga, teori relatif atau tujuan. Adapun menurut J. Andenaes, pemidanaan merupakan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut N. Walker, pemidanaan merupakan upaya dalam mengurangi jumlah tindak pidana yang ada di dalam masyarakat. Pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.
Adapun tekanan pada treatment atau pembinaan, atau kata lain rehabilitasi. Teori relatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, prevensi umum sebagai contoh pada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Yang kedua, prevensi khusus ditujukan bagi pelaku sendiri supaya jera atau kapok tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan serupa. Kemudian, sebagai perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak disakiti, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan. Kemudian perbedaan retributif dan utilitarian. Retributif yang pertama, tujuannya hanya untuk pembalasan. Kedua, tidak mengandung sarana-sarana tujuan lain. Ketiga, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Keempat, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Kelima, pidana melihat ke belakang. Kemudian utilitarian. Yang pertama, tujuan untuk pencegahan. Kedua, untuk mencapai tujuan lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja untuk memenuhi syarat untuk adanya pidana. Keempat, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan atau prevensi spesial dan general. 5. Pidana melihat ke depan. Kemudian teori gabungan. Berdasarkan hukum pada tujuan dapat sebagai retributif atau pembalasan dan juga relatif atau tujuan. Dari teori gabungan, maka pidana ditujukan untuk yang pertama pembalasan, kedua untuk upaya prevensi, ketiga merehabilitasi pelaku, keempat melindungi masyarakat dan ketertiban masyarakat, kelima pidana adalah ultimum remedium. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Kemudian mengenai tujuan pemidanaan. Ada beberapa tujuan pemidanaan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Kedua, untuk menghindari balas dendam. Ketiga, mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Keempat, memperkuat kembali nilai-nilai sosial. Kelima, penyelesaian konflik. Keenam, penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.